Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Nova Triani. Di video kali ini kita akan masuk pada bab yang berikutnya, yaitu bab 9, di mana kita akan belajar mengenai managing files. Kemudian pada pembahasan kali ini lebih banyak dari video-video sebelumnya, yaitu ada 10 materi. Dan di sini kita bisa langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu struktur directory pada Linux. Oke, jadi strukturnya itu seperti ini ya teman-teman, di mana pada bagian yang atas ini merupakan slice atau root, di mana root ini merupakan yang paling tinggi di antara yang lain. Dan root ini itu bisa melakukan apa saja dengan file-file yang lain. Nah, di sini teman-teman tidak perlu bingung ya dengan semua ini. Kita akan mempelajari dasar-dasarnya saja, yaitu user dan home. Lalu, user dan home sendiri itu apa sih? User merupakan file yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi. Sedangkan home itu merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Nah, keduanya itu merupakan yang paling penting ya teman-teman. Ada lagi yang penting yaitu etc. Di sini maaf tidak ada. Jadi etc itu digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Nah, di sini kita bisa masuk ke Debian server, kemudian kita start. Lalu seperti biasa kita bisa masuk ke sini, lalu kita masukkan passwordnya juga. Kemudian di sini kita bisa arahkan kursor kita ke aktivitas, activities, kemudian kita ketikkan files. Kita pilih ini. Nah, secara default, ini ketika kita buka file, maksudnya, itu akan langsung diarahkan pada home, dan ini terdapat direktori-direktori yang lain. Nah, bukankah ketika kita buka home, itu akan muncul usernya, lalu di mana ini usernya? Di sini kita bisa lihat usernya itu di other locations. Kita klik ini terlebih dahulu, kemudian kita pilih yang ini. Oke, di sini itu ada banyak banget ya teman-teman file-filenya. Di sini kita akan coba cek pada parent directory dengan klik pada titik 3 ini. Kemudian kita pilih properties. Kita akan coba lihat pada home. Dan kita pilih yang titik 3 ini. Dan kita pilih properties. Nah, di sini terdapat parent folder slice home ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai navigasi path. Di sini kita akan belajar mengenai perintah-perintah dasar yang sering digunakan pada Linux. Ada cd, pwd, dan ls. Oke, jadi cd itu digunakan untuk masuk ke dalam direktori. Kemudian pwd itu digunakan untuk melihat direktori yang sekarang. Sedangkan kemudian ls itu digunakan untuk melihat isi dari direktori. Oke, di sini kita bisa langsung saja praktek. Nah, ketika kita buka file, itu secara otomatis akan langsung diarahkan pada home. Begitu juga dengan yang ini, yang terminal, dia akan langsung diarahkan kepada home juga. Nah, tandanya itu ini, tanda lengkung ini merupakan tanda bahwa kita itu berada di direktori home. Nah, di sini kita akan coba masuk ke root. Pada file, kita pilih yang other locations. Kemudian kita pilih yang ini. Sedangkan kita menggunakan yang terminal, itu kita masukkan perintah sum. Lalu enter. Nah, kita masukkan passwordnya juga. Nah, berarti di sini itu kita sudah masuk ke root. Kemudian di sini saya ingin masuk ke direktori yang root. Di file kita pilih yang ini merupakan nama dari root, dan kita klik. Nah, kita masukkan password juga. Kita pilih authenticate ya teman-teman. Nah, ini sudah masuk ke root ya teman-teman. Nah, kemudian yang di CLI itu bagaimana? Kita bisa masukkan cd spasi slice root. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita akan cek apakah kita berada di direktori yang mana dengan memasukkan perintah pwd. Nah, ini kita berada di root.
Lalu kita akan masukkan perintah ls bahwa di situ ada file apa saja yang ada pada direktori root. Kemudian di sini saya akan coba masuk ke direktori home. Di sini kita masukkan perintah cd spasi slice home. Enter. Lalu kita masukkan pwd. Nah, di sini kita berada di home ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana jika saya ingin masuk ke root? Jadi sebelumnya itu kan kita masuk ke direktorinya root. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke root. Nah, di sini kita di CLI, kita masukkan perintah cd slice root. Ini saja, kemudian kita enter. Lalu kita ls. Nah, ini ada banyak ya file-filenya teman-teman. Kemudian jika kita ingin masuk ke direktori yang lain, kita bisa masukkan di sini. Misalkan saya akan coba masuk ke direktori yang run. Ini saya akan coba masukkan cd spasi slice run. Lalu kita enter. Kemudian kita masukkan pwd. Ini menunjukkan bahwa kita ada di mana. Nah, ini berada di run ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ls untuk melihat file-file apa saja yang ada di sini. Nah, ini ada banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu absolute versus relative path. Nah, perbedaan keduanya itu apa sih? Jadi, absolute itu perintah untuk masuk ke direktori dengan memasukkan nama direktori yang diawali dengan slice atau tanda yang seperti ini ya teman-teman. Sedangkan relative path itu perintah yang digunakan untuk masuk ke direktori yang tidak diawali dengan slice. Jadi tidak ada slice seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung saja praktek di CLI dan file. Ini dibuka ya teman-teman, file dan CLI-nya atau terminal. Nah, di sini saya akan coba ls di terminal. Dan ketika kita ls, itu kan otomatis akan muncul file-filenya atau folder-folder. Nah, begitu juga dengan yang file, ini ketika saya akan coba buka, itu seharusnya sama dengan yang ada pada CLI. Ini saya enter. Nah, ini terdapat desktop, dokumen, download, dan lain sebagainya. Ini sama ya teman-teman, desktop, dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya akan coba masuk ke root. Di CLI kita masukkan perintah su. Lalu kita masukkan password. Nah, kalau di file kita pilih yang other locations. Dan kita pilih yang ini. Nah, di sini kita langsung saja praktek yang absolute. Jadi, caranya itu seperti ini teman-teman. Kita masukkan cd, enter, slice, etc, slice, apache, 2. Lalu kita enter. Kemudian kita masukkan perintah pwd. Nah, ini masuk ya ke etc apache 2. Kemudian di sini saya akan coba kembali ke root dengan perintah cd slice. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara praktek menggunakan absolute. Di sini kita lanjut pada yang relative path. Nah, di relative path ini tidak menggunakan slice atau tidak diawali dengan slice. Ini saya akan coba masuk ke etc terlebih dahulu, yaitu dengan perintah cd etc. Kemudian kita enter. Selanjutnya di sini kita akan coba masuk ke cd apache. cd apache 2. Kemudian kita enter. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu special karakter. Di sini kita akan membahas karakter-karakter spesial seperti titik, titik 2, pagar, dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya akan coba menjelaskan dari karakter-karakter tersebut. Oke, pembahasan karakter yang pertama yaitu tanda ini. Nah, ini merupakan tanda lengkung ya teman-teman, di mana ini itu tanda yang melambangkan bahwa kita berada di home directory. Untuk mengeceknya, kita bisa masukkan pwd, lalu enter. Nah, ini berada di home directory nama saya. Kemudian karakter yang kedua, ini saya akan membahas yang ini.
Jadi sebelahnya tanda lengkung ini ya teman-teman, ini tandanya itu berbentuk seperti dolar. Nah, tanda dolar ini itu melambangkan bahwa kita berada di hak user. Karakter yang selanjutnya yaitu pagar. Nah, ini itu merupakan lambang dari root, di mana ini menandakan bahwa hak akses kita itu hak akses root. Karakter yang berikutnya yaitu titik. Ini melambangkan bahwa kita berada di direktori yang sekarang. Jadi ketika saya akan coba ls, itu dia akan memperlihatkan direktori yang sekarang. Karakter yang berikutnya yaitu titik 2. Ini melambangkan bahwa kita itu berada di parent directory atau direktori sebelumnya. Dan direktori sebelumnya yaitu slice. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara membuat file dengan touch. Nah, di sini kita bisa langsung saja masuk ke Debian server seperti biasa, kemudian kita buka terminal. Nah, caranya itu gimana? Kita langsung saja buat, yaitu dengan perintah touch. Dan kita buat coba yaitu 2323.txt. Kemudian kita enter. Nah, di file, dia secara otomatis akan terbuat ya teman-teman. Ini 2323.txt. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode absolute juga, di mana ini saya akan coba membuat file pada folder dokumen tanpa masuk ke dokumen. Nah, jadi caranya kita masukkan touch terlebih dahulu, dan kita masukkan dokumen, lalu slice, dan selanjutnya ini filenya namanya terserah teman-teman. Ini saya akan coba masukkan d.txt. Lalu kita enter. Nah, kita coba buka ya di dokumen, apakah dia ada. Seharusnya ada ya teman-teman. Nah, dia ada d.txt. Nah, di sini saya akan coba buat lagi. Misalnya 3.txt. Lalu kita enter. Nah, dia akan muncul lagi ya teman-teman. Ini saya coba akan hapus dengan klik kanan, kemudian move to trash. Ini sama juga. Nah, di sini saya akan coba ls. Seharusnya kosong ya teman-teman, karena di file juga sudah terhapus. Nah, ini tidak ada ya teman-teman, tidak ada di .txt dan 3.txt. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu perintah ls advance. Di perintah ls advance ini, itu dia memperlihatkan secara detail ya teman-teman, dibanding dengan ls yang biasa. Nah, lalu di sini saya tidak hanya menjelaskan tentang perintah ls saja, nanti akan ada perintah tambahan setelah kata ls. Jadi ini ada macam-macam ya teman-teman untuk perintah ls. Yang pertama, saya coba akan masuk untuk perintah ls-a. Nah, jadi perintah ls-a ini itu digunakan untuk memperlihatkan file yang tersembunyi. Di sini kita bisa enter. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu perintah yang berikutnya yaitu ini saya akan coba ls biasa, kita enter. Nah, ini memperlihatkan file yang biasa ya teman-teman, yang tersembunyi itu tidak diperlihatkan. Kemudian ls yang berikutnya yaitu ls-l. Di mana perintah ini digunakan untuk melihat detail di setiap file. Ini kita bisa enter. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini itu kita bisa menggabungkan juga teman-teman. Caranya itu kita masukkan ls spasi -la. Di mana dia itu digunakan untuk melihat hidden interface dan hidden directory. Ini kita bisa enter. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara membuat direktori dengan mkdir. Oke, di sini kita bisa buka langsung saja terminalnya, kemudian kita akan coba ls. Nah, di sini masih terdapat file-file default ya teman-teman. Nah, cara membuatnya itu gimana? Cara membuat perintah dengan mkdir. Jadi caranya itu kita seperti ini, kita masukkan mkdir, dan misalkan kita akan coba buat dengan nama direct new.
dan kita bisa enter. Oh maaf teman-teman, ini bukan slice terlebih dahulu ya, jadi cd direct new slice. Lalu kita bisa enter. Nah, ini kita sudah masuk ya di directory ini. Lalu kita akan coba ls apakah dia ada file. Seharusnya tidak ada ya teman-teman, karena ini itu baru kita buat, jadi masih kosong. Nah, ini masih belum ada apapun ya, belum ada file apapun. Lalu ada cara lain, cara membuat directory di dalam directory, yaitu ini kita bisa kembali terlebih dahulu dengan cd titik titik. Ini tanda atau karakter yang titik 2 ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, ini dia kembali ke awal, tidak masuk ke direct new. Kemudian di sini kita bisa clear. Kita akan coba membuat mkdir dir 1. Lalu kita enter. Nah, di sini kita kan akan coba membuat directory di dalam directory. Jadi di sini itu saya akan coba membuat dir sampai dir 3. Nah, caranya itu seperti ini teman-teman. Kita masukkan mkdir 1 lagi, lalu kita slice mkdir dir 2 sampai mkdir dir 3. Lalu ini kita bisa enter, lalu kita coba ls. Nah, ini terdapat dir 1 ya teman-teman. Kita akan coba masuk di dir 1 ini dengan perintah cd dir 1. Lalu kita enter. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Lalu kita akan coba ls. Seharusnya di sini itu ada dir 2. Nah, ini ada dir 2 ya teman-teman. Oh maaf, kita masuk ke dir 2 terlebih dahulu. Jadi yaitu kita masukkan cd dir 2. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan ls. Nah, di sini dia terdapat dir 3 ya teman-teman. Lalu kita akan coba masuk lagi di cd dir 3. Ini kita cd lalu dir 3. Seharusnya ini kosong ya teman-teman, karena ini bagian dari akhirnya. Lalu kita enter. Nah, lalu kita ls. Nah, dia belum ada file apapun ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ini kita bisa kembali dengan menggunakan cd titik 2. Enter. Lalu kita masukkan cd slice. Sini kita masukkan cd spasi slice home dan nama kita, nama user kita. Lalu kita bisa enter. Lalu kita clear. Nah, ini sudah kembali ke directory awal. Oke, kita masuk pembahasan yang berikutnya, yaitu perintah cp atau copy. Oke, jadi ketika kita akan coba mengcopy di file, ini kita bisa klik kanan. Misalkan saya akan coba mengcopy yang ini teman-teman, 2323.txt. Kita cukup klik kanan, kemudian kita pilih yang copy. Kemudian bisa pilih file mana yang akan kita paste. Nah, sedangkan di CLI itu pasti berbeda ya teman-teman. Di sini saya akan coba membuat file baru terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan touch. Kemudian saya akan coba copy. Saya akan coba buat halo 1.txt. Lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat di file dokumen. Kita lihat. Nah, maka secara otomatis dia akan muncul ya teman-teman. Ada halo1.txt. Oke, di sini kita langsung saja untuk mengkopinya, yaitu dengan perintah cp dokumen slice halo1. Ini saya akan coba mengcopy file ini ya teman-teman. halo1.txt. Lalu kita akan coba dipindah ke file yang mana. Jadi kita akan coba masuk ke tujuannya, yaitu dengan memasukkan slice home. Ini saya akan coba masuk ke home ya teman-teman. Kemudian slice, ini kita bisa masukkan user. Lalu kita slice lagi. Ini kita enter. Nah, kita lihat pada file apakah dia sudah tercopy. Nah, ini ada ya teman-teman.
di home itu sudah tercopy halo1.txt. Di sini saya akan coba ls. Seharusnya ini ada halo1.txt. Nah, ini ada juga ya teman-teman, halo1.txt. Oke, di sini kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu perintah mv. Mv merupakan perintah yang digunakan untuk menghapus direktori atau file. Nah, mv juga perintah yang digunakan untuk memindahkan file. Kemudian kita bisa langsung saja praktek pada terminal. Ini saya coba akan ls terlebih dahulu ya. ls, lalu kita enter. Nah, di praktek kali ini kita akan coba membuat file yang ingin diubah. Lalu di sini juga kita masukkan nama baru dari file tersebut. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi caranya itu seperti ini teman-teman. Jadi saya akan coba ubah yang halo1.txt. Kita masukkan mv terlebih dahulu. Halo1.txt. Lalu kita akan coba ubah dari file ini, itu saya akan coba mengganti dengan replace. Kita masukkan txt juga, yaitu .txt. Lalu kita enter. Nah, lalu di sini kita ls, ini seharusnya sudah terganti ya teman-teman. Nah, dia sudah terganti. Yang sebelumnya itu halo1.txt, ini berubah menjadi replace.txt. Selanjutnya, di sini saya akan coba praktek mv digunakan untuk memindahkan file. Di sini saya akan coba masuk ke dokumen terlebih dahulu. Lalu slice, kita enter. Nah, lalu di sini saya akan coba membuat file baru, yaitu touch halo5. Lalu kita enter. Lalu di sini saya akan coba keluar dengan memasukkan perintah cd. Nah, kali ini saya akan coba halo5 itu dipindahkan ke home. Caranya kita masukkan perintah mv, dokumen, slice, halo5.txt, lalu slice home, nama user kita. Atau di sini teman-teman bisa menggunakan titik saja. Ini saya akan coba yang singkat saja, yaitu titik. Lalu kita bisa enter. Nah, ini pada file ini sudah berubah ya teman-teman. Sudah ada halo5.txt. Jadi file ini sudah dipindahkan ke home directory. Oke, di sini kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu perintah rm. Jadi, perintah rm itu digunakan untuk menghapus file, atau rm itu singkatan dari remove ya teman-teman. Dan jika kita ingin menghapus direktori, itu kita menggunakan rmdir. Oke, di sini saya akan coba menghapus replace.txt. Caranya kita masukkan rm, replace.txt. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah hilang teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan coba ls, apakah dia masih ada. Seharusnya itu sudah hilang, karena kita sudah remove. Nah, di sini tidak terdapat replace ya teman-teman. Jadi ini caranya seperti ini. Nah, di sini kita bisa juga menghapusnya dengan lambang bintang untuk menghapus secara keseluruhan. Jadi di sini saya akan coba masukkan rm, kemudian halo, lambang bintang, .txt. Lalu kita enter. Nah, di sini yang halo.txt sudah hilang ya teman-teman. Lalu di sini saya akan coba ls, seharusnya hilang juga. Nah, dia sudah tidak terdapat halo5 ya teman-teman. Halo.txt5. Nah, rm sendiri itu bisa menghapus direktori juga ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba langsung praktekkan saja, yaitu dengan perintah rmdir. Ini saya akan coba hapus yang direct name. Lalu kita masukkan slice juga, lalu kita enter. Nah, dia juga hilang ya teman-teman. Nah, dia secara otomatis akan langsung hilang.
Ini kita bisa cek juga di CLI. Nah, dia sudah tidak terdapat direct new. Kemudian di sini saya akan coba menghapus direktori dir1. Kita masukkan perintahnya rmdir dir1. Lalu kita enter. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, karena di dir1 ini itu terdapat file lagi, di mana ketika kita akan coba rmdir, itu persyaratannya tidak boleh ada file apapun di dalamnya. Jadi kita masukkan perintah untuk menghapus file-file tersebut. Jadi di sini itu kita hapus file-filenya terlebih dahulu, kemudian baru kita bisa hapus direktorinya. Caranya kita masuk rmdir1, rmdir1, slice dir2, slice dir3. Lalu kita enter. Kemudian kita masukkan rmdir lagi, dir1 dan dir2. Kita enter. Nah, kemudian di sini itu kita baru bisa menghapus dir1. Kita masukkan perintahnya rmdir dir1. Lalu kita enter. Ini jangan lupa slice. Lalu kita enter. Nah, dia dir1 sudah hilang ya teman-teman. Kita akan coba ls, apakah dia masih ada di terminal ini. Nah, dia sudah tidak ada. Jadi caranya sudah berhasil. Oke teman-teman, segitu dulu ya pada pembahasan kali ini pada bab 9 mengenai managing files. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.